Racikan berita. Abang Dul, sudah lama kita ini dulu bertemu di Jakarta, sekarang kok tiba-tiba Bang Dul ini datang di Surabaya ini. Luar biasa juga ini Bang Dul ini, kemana-mana melanglang buana beliau. Jadi AWS itu adalah Aliansi Wartawan Surabaya. Nah, Aliansi Wartawan Surabaya ini didirikan tanggal 9 Februari 2019. Jadi kita mulai mendirikan AWS ini karena saya melihat sekarang ini banyak rekan-rekan yang mengaku wartawan, memiliki kartu ID card pers, tapi ada juga beberapa rekan-rekan yang waduh, ngeri-ngeri sedap. Saya melihat ini pelanggaran-pelanggaran kode etik. Ini sudah mulai banyak yang melakukan hal-hal seperti itu. Nah, ini kita bentuk aliansi ini untuk menghindari berita-berita hoax, apalagi berita-berita opini. Kita harus melengkapi semua pemberitaan kita, jangan hanya beropini saja. Maka saya mengajak rekan-rekan yang ada di Surabaya untuk bergabung di Aliansi Wartawan Surabaya ini. Jadi ya sekaligus AWS ini adalah bengkelnya wartawan. Jadi wartawan nakal, kalau ada oknum mengaku oknum wartawan yang nakal-nakal, ya kita ajaklah. Kita duduk berdiskusi, kita bertukar pikiran, kita memberikan sedikit pemahaman bahwa ya hati-hati loh, menjadi wartawan itu tidak asal menulis berita, tapi ada check and recheck, ya lakukanlah konfirmasi. Jadi jangan asal mengangkat berita saja, begitu saja, tapi tidak ada konfirmasi yang kita masukkan, artinya tidak balance itu berita, ya. Dan jangan sampai ada wartawan-wartawan yang sering mencegah mobil di jalan, nanya saya wartawan, kaget sopir ini juga mikir loh, kalau wartawan kok datangnya kayak polisi, padahal wartawan ini tugasnya bukan seperti polisi. Mereka datang mengkonfirmasi, tapi bukan mencegah mobilnya orang di jalan. Nah, itu yang perlu dipahami saudara-saudara saya yang ada di lapangan lagi meliput. Ada juga yang beralasan bahwa ini kita melakukan investigasi. Kalau investigasi, saudara tidak perlu diketahui oleh orang-orang atau oleh warga bahwa Anda ini adalah wartawan. Ya bekerjalah sesuai investigasi kita. Yang perlu kita pahami bahwa mengejar berita seperti apa. Tapi tetap ada namanya konfirmasi, ada namanya check and recheck. Saya kira begitu. Apakah dikarenakan sebuah peristiwa itu lalu berdiri AWS? Jadi AWS ini berdiri karena begini. Kita ini memang komunitas yang tadinya membentuk namanya Media Center LNM. Ya. Apa itu LNM? LNM itu sebenarnya Media Center Lanyala Mataliti. Ya, itu media center beliau yang pertama yang ada di Jawa Timur. Akhirnya kami berkumpul dengan teman-teman dari berbagai media, dan alhamdulillah kita banyak mengangkat berita-berita yang dimana kegiatan-kegiatan beliau yang diliput oleh teman-teman. Baik teman di Jakarta mengirimkan kita juga di sini, lalu kita olah juga di Jawa Timur, begitu Bang. Lalu LNM ya? Iya, LNM. Itu sendiri sekarang bagaimana? Masih eksis sampai sekarang. Tetap bergabung ke aliansi? Bergabung di aliansi. Jadi kalau ikut dalam media center LNM, otomatis masuk Aliansi Wartawan Surabaya, itu sudah otomatis bergabung di media center juga. Emang targetnya berapa wartawan mau dilibatkan ini? Kalau kita berbicara target beberapa wartawan, karena dari berbagai media yang ada di sini. Berbagai media yang ada 30 media yang sudah bergabung dengan kita. Di 33 media yang bergabung. Kalau di sini kan ada Kiki Kurniawan sekarang kan sebagai ketua Kopawas ya. Dia ini pernah menjadi ketua dari AWS tahun 2024-2027 ya. Sampai sekarang. Iya, masih. Ketua AWS juga. Iya, betul. Kalau saya pembina AWS ya, jadi saya hanya membina teman-teman, memberikan arahan. Jadi ketuanya ini Pak Kiki Kurniawan. Oke. Nah, Ki sendiri gimana nih Mas Kiki? Kok mau diriin AWS ini sedangkan sampai sini ketua Kopawas? Apa hubungannya ini? Ya, kembali lagi Bang, melihat kondisi persaingan media saat ini kan sangat luar biasa ya. Otomatis
kami sebagai lembaga profesi juga berpikir bagaimana caranya kita mendapatkan solusi yang solutif ya, terutama di bidang ekonomi. Nah, melihat indeks ekonomi sendiri saat ini Indonesia mungkin rada-rada kurang sehat ya, makanya kami akhirnya berpikir bagaimana caranya kita tidak hanya mendapatkan berita, tetapi juga mendapatkan hasil dari sebuah usaha kita di bidang digitalisasi, informasi, komunikasi, kan begitu. Nah, di situ ada perkembangan yang mana nanti akan memasuki beberapa bidang usaha lainnya seperti pertambangan, UMKM, perdagangan, konsumen, begitu Bang. Jadi Kopawas ini kepanjangan dari nama Koperasi Awal Wira Sukses. Nah, AWS sendiri itu sebagai lembaga profesinya, kewartawanannya, ini nggak mungkin dong melakukan usaha di luar kewartawanan. Maka dari itu kita membuat koperasi ini sebagai unit usahanya. Makanya Kopawas ini sebagai BANOM, Badan Otonomnya AWS, begitu. Dan kawan-kawan tahu itu? Nggak tahu, karena sebelum kita bentuk ini harus ada rapat pembentukan dulu. Jadi kebetulan sidangnya waktu itu pada tanggal 26 Februari Bang, 26 Februari 2025 kemarin. Bagaimana cara menarik kawan-kawan yang sudah memiliki usaha sendiri, lalu dia bergabung ke AWS? Ya, kita mengajaknya sebagai awalnya di digital marketingnya, karena masih ada korelasi di bidang media Bang. Contohnya kayak di YouTube atau di medsos kan begitu. Nah, kita sebagai wartawan yang bisa melakukan visualisasi melalui videografi, fotografi, bisa dikembangkan di jasa-jasa pembuatan video untuk UMKM, untuk promo dan sebagainya begitu Bang. Target AWS itu berapa jumlahnya wartawan yang akan masuk di aliansi? Sejatim kah atau cuma Surabaya? Iya, kalau awalnya sih kita tingkat Surabaya aja. Nah, setelah itu ternyata berkembang, beberapa teman-teman daerah berminat bergabung. Makanya akhirnya ditambahkan Aliansi Wartawan Surabaya, Provinsi Jawa Timur, begitu kan. Apa yang ditawarkan kepada mereka biar mereka gabung dengan kita? Oke, untuk yang kami tawarkan adalah bagaimana caranya mereka memiliki legalitas sebagai wartawan. Itu yang pertama. AWS karena sebagai bengkel, kita melakukan pendekatan kepada PWI langsung. Jadi ketika adik-adik kita sudah mulai memiliki potensi yang terlihat, kita arahkan kepada uji kompetensi wartawan Bang. Jadi melalui OKK dulu di PWI begitu. Nah, hasilnya? Alhamdulillah banyak yang sudah terjaring dan mengikuti UKW. Lalu apa komitmen yang diberikan kepada mereka? Sementara ini PWI merasa berterima kasih karena selama ini di Surabaya tidak ada perwakilan PWI kan Bang. Maka dari itu sebagai kepanjangan atau mitra dari PWI, kita melakukan filterisasi terhadap wartawan-wartawan muda itu tadi. Jadi istilahnya kita menjadi kawah candra di mukanya wartawan muda, lalu kita setorkan ke PWI begitu Bang. Kegiatan apa biar mereka tertarik untuk rekrutmen mereka? Untuk merekrut mereka sudah ada kegiatan kan? Betul sekali Bang. Jadi kegiatan di AWS sendiri selama ini ada di bidang sosial, itu yang pertama. Lalu di bidang ekonomi, seperti kemarin kita melakukan basar selama 23 hari. Dan kita juga melakukan penjaringan terhadap komunitas-komunitas, terutama anak-anak muda, yang mana anak-anak muda ini juga dari mahasiswa-mahasiswa. Jadi pers mahasiswa itu kan ada Bang di setiap universitas. Nah itu mereka juga kita jaring melalui musik pendekatannya. Nah setelah tahu dengan adanya AWS ini seperti apa, mereka juga ada yang tertarik ingin memperdalam tentang kejurnalistikannya kan begitu Bang. Ini kan bicara masalah bentuk, bahwa ada salah satu bentuk badan usaha dalam AWS dinamakan Kopawas. Kopawas ini adalah bagian dari dari AWS sendiri untuk yang bekerja secara bisnis, lalu untuk menghidupi dari aliansi ini melalui itu. Pertanyaannya adalah, apakah Kopawas ini sendiri
sudah dikenal oleh khususnya pemerintahan provinsi? Alhamdulillah, setelah kita launching adanya pemberitaan tentang berdirinya koperasi, beberapa instansi akhirnya membaca dan mengetahui dan siap bekerja sama dengan kita dalam rangka menyesuaikan bidang usaha yang sesuai dengan apa yang kita punya, Bang. Karena di Kopawa sendiri kan ada beberapa bidang nih, mulai dari konsumen, produsen, informasi dan komunikasi, lalu pertambangan, lalu bidang jasa, kan gitu. Jadi kita sesuaikan nanti, contohnya kayak di Dinas Pendidikan. Koperasi kita itu bisa mengadakan penyediaan seragam maupun buku, kan begitu. Begitu, Bang. Dan itu udah jalan? Belum. Ini baru mau mulai mengajukan ini. Baru mulai kita konsolidasi. Bagaimana kalau misalnya kita ada 30 orang nih yang jadi anggota? Ya. 15 membangkang itu gimana? Karena kita bukan koperasi yang simpan pinjam, jadi kita tidak terlalu ribet di situ, Pak. Kita koperasi Kita konsumen, koperasi konsumen, bukan simpan pinjam. Beda. Kita nggak mau ngutang-ngutangin, karena ngutangin itu juga nggak bagus kan. Iya, lama-lama nanti Ini kan masak kain. apalagi ya buat duitnya nanti. Oke, sebagai Dewan Pembina Bang Nurdin, ya kan menyikapi dari banyaknya wartawan-wartawan yang suka menyebarkan berita hoak, padahal dia masuk dalam aliansi kita. Sebagai Dewan Pembina menasihatin ketua ini gimana? Oh, jadi begini, kalau di AWS itu ada fakta integritas yang mereka tanda tangani. Jadi tidak asal masuk menjadi kader kita. Dia boleh masuk dulu, bergabung, tapi tidak langsung dijadikan kader. Dia diberikan pembinaan dulu. Begitu dalam pembinaan, oke, ini anak ini bisa kita bina. Ya kita lanjutkan. Tapi kalau begitu anak ini, wah nggak bisa nih, kita binasakan aja, out aja. Karena tidak cocok dengan fakta integritas, harus keluar dari AWS. Arti dari binasakan itu apa? Dibinasakan ya keluar dari AWS, tidak boleh ikut gabung. Jadi dibinasakan oleh saudara saya Nurdin itu adalah tidak boleh ikut bergabung. Oh, itu bahasa halusnya ya. Halusnya begitu. Oke, oh gitu ya. Terlalu halus gitu. Terlalu halus. Oke. Benar, Bang. Jadi sebagai dewan pembinaan berarti Bang Nurdin melakukan pengawasan pada ketua aliansi untuk dapat melihat bagaimana kinerja dari ini tadi AWS tadi. Kemarin ada yang kita terpaksa diberikan sanksi untuk dikeluarkan. Karena kenapa? Sudah pelanggaran berat. Pelanggaran berat itu sudah dinasihatin tidak bisa dengar. Ya, kena dinasihati kedua juga tidak bisa, ya sudah. Yang ketiga keluar aja, nggak boleh nih gabung. Itu masuk dalam organisasi. Ya, ada PO kita, ada peraturan organisasi yang ketika dia langgar peraturan itu ya tidak boleh bergabung lah. Karena kenapa? Kita tetap menjunjung tinggi namanya kode etik jurnalis. Ya. Oke, sebagai ketua umum sebagai ketua umum AWS, apa sih harapan lu pada diri lu sendiri dan kepada kawan-kawan yang akan bergabung? Ya, melihat kondisi negara ini saat ini terlalu banyak persoalan ya, Bang. Saya sebagai wartawan, saya berharap teman-teman jurnalis kembali lagi kepada marwah asli seorang jurnalis. Nah, jangan sampai kita menjadi wartawan sebagai wartawan rilis ya, artinya hanya mencopas, menyadur dari humas, otomatis ini saya kira bukan wartawan lagi mereka, jadi mereka adalah kehumasan kan gitu. Nah, Warcop namanya. Ya, wartawan Kopas. Nah ini Bang, jadi saya miris sekali sekarang kondisi jurnalistik di Indonesia ini sudah sangat berkurang idealismenya begitu. Jadi saya berharap adik-adik atau generasi penerus nanti bisa memiliki jiwa-jiwa nasionalis untuk melakukan pemberitaan yang bisa membangun dan memberikan kontribusi untuk negara. Sepengetahuan saya, dalam sebuah aliansi itu, warga bergabung ada dua aja. Pertama, masalah status hukumnya dia. Kedua, masalah ekonomi. Bagaimana AWS memandang hal itu dan melaksanakan hal itu? Betul sekali Bang. Jadi kami lihat, mohon maaf, taraf hidup wartawan ketika dia berada di jalur idealisme, ya mohon maaf, secara strata ekonomi saya lihat banyak yang kurang Bang. Nah, di situ saya ingin idealisme ini jangan sampai tertukar. Bagaimana caranya?
kita harus punya unit usaha kan, melalui Kopawas. Gitu. Jadi idealisme kita tidak tertukar, Pak. Gitu. Ya, artinya jangan datang mencari narasumber, tapi lain anunya ya, tujuannya bukan tujuan berita, tapi bagaimana saya pulang mohon maaf, dapat dengan apa. istilah wartawan botrek itu itu yang kita, saya tidak ingin seperti itu, tidak ingin adik-adik kan gitu. seperti itu. Jadi menjadi wartawan yang profesional yang benar-benar ya seperti para wartawan zaman penjajahan, zaman kolonial dulu, Bang. Bagaimana mereka menulis bisa membangkitkan semangat juang rakyatnya, bisa menyadarkan para petinggi-petingginya kan begitu. Nah sekarang kan dibredeli. Iya. Ini aliansi ini dia membidangin wartawan apa sih? Online, YouTuber, apa? Media cetak. Banyak. Karena kita digitalisasi, saat ini kita sudah merambah ke film juga, Bang. Jadi kita ada namanya komunitas film anak kampung. Dari pengembangan ini tadi videografi. Jadi pemberitaan saat ini kan bukan hanya tulisan saja, Bang. Video kan juga menjadi, visual itu juga menjadi produk jurnalis sekarang. Nah, arah ke medsos itu lebih jelas lagi sekarang. Nah, ini yang menjadi pertarungan kita. Peluang usahanya di media ketika bersaing dengan netizen, ini kan sudah sangat 11-12 ini pertarungannya. Nah, peluang bisnisnya semakin tipis otomatis. Nah, kita harus dituntut untuk lebih kreatif lagi. Bagaimana caranya kewartawanan ini bukan hanya menulis saja, tetapi bagaimana bisa menginformasikan sedetail-detailnya ke masyarakat. Gitu. Makanya ada Kopawas. Betul, Pak. Itu didirikannya. Bagus. Nah sekarang gini, apa yang lo udah takutin lo bentuk aliansi? Lo khawatirkan tuh apa, Ki? Kalau kekhawatiran ini, kita selama ini memang belum ada intervensi sih, Bang. Cuman pendekatan-pendekatan yang melalui persuasif dari kepentingan ya pusat lah, itu sudah mulai nampak. Nah, cuman kita menyikapinya ya netral saja, artinya normatif aja kan, Bang. Selama ini tidak melanggar kode etik jurnalis, ya kami lakukan. Selama ini bisa membantu untuk menjernihkan kondisi situasi yang rumit, kita sanggup untuk melakukan. Sebagai mitra pemerintah. Sebagai mitra pemerintah. Terakhir nih untuk pembina. Ya. Pembina. Siap. Ya kan, ini kan dikembangkan nih. Nah, polarisasi dalam mengembangkan jaringan ini mulai dari Surabaya sampai ke wilayah itu, apa lini koordinasi dengan ketua? Nah, jadi begini, tetap ketua ini kan karena kita juga ada bidang OKK. Jadi ini tugasnya bidang OKK ini untuk organisasi keanggotaan, untuk turun ke daerah, untuk mencari bagaimana membina untuk mengembangkan aliansi wartawan Surabaya ini yang ada sampai bisa ada di daerah. Ini juga dilaksanakan oleh teman-teman. Jadi ada yang ke Gersik, ada ke Sidoarjo, dan beberapa daerah yang sudah dikunjungi oleh teman-teman, dan alhamdulillah ada beberapa sudah mulai bergabung dengan kita. Ya sudah bergabung, ikut. Ada juga, tapi sulit juga ya masuk AWS, Bang. Ya begini, di AWS itu antri yang mau masuk. Ini sudah berkumpul dari Jalan Jaksa Agung sampai Tugu Pahlawan, tapi kita baru terima depan ini kantor balai kota, yang lainnya belum kita terima. Itulah antrinya untuk masuk di Aliansi Wartawan Surabaya ini. Jadi tidak gampang, harus penuh dengan pembinaan dulu. Kita lihat ini karakternya seperti apa. Kalau bagus, oke, kita bina, kita perbaiki terus sampai mereka bisa berkembang. Dan keuntungannya tidak ada pada kami yang ada di pembina atau ada di pengurusan, tapi itu keuntungan juga buat anggota sendiri. Karena rekrutmen kita tidak meminta biaya. Tidak ada biaya di sini untuk masuk. Tidak ada biaya untuk masuk ke sini. Tapi kalaupun kita dapat rezeki lalu bisa kita bagi-bagi, kan malah dapat bagi-bagi. Kayak ini kita mau bagikan untuk THR-nya, ya, bingkisan untuk anggota AWS, kita kasih bingkisan. Yang penting bingkisan ini halal, bukan untuk datang mencopet kiri kanan, bukan. AWS tidak boleh copet-copet, tapi cari yang halal. Gitu. Terima kasih. Harapan saya sebagai ketua umum AWS ya, saya berharap ada wartawan-wartawan muda yang mempunyai nilai jual yang tinggi, Pak, dan memiliki idealisme yang kuat. Karena
semakin kesini Indonesia saya kira butuh wartawan yang begitu. Ya, karena kemarin Ya, saya bisa nambahkan sedikit. Jadi begini, kami juga beritahukan kepada seluruh pemerintah baik di kabupaten kota yang ada di Jawa Timur atau di luar dari Jawa Timur, kalau ada yang mengaku-ngaku kader kami dari Aliansi Wartawan Surabaya, tapi sudah melanggar dari kode etik jurnalis, pelanggaran-pelanggaran yang membahayakan dan dianggap ini sudah ranahnya masuk ranah hukum, tangkap aja dulu. laporkan di nomor ini. Laporkan. Nanti dilaporkan ke AWS. Ya, AWS ini insya Allah siap membantu kalau memang ada kader kami di Aliansi Wartawan Surabaya yang mulai mau nakal-nakal di luar, laporkan kepada kami. Kalau perlu tangkap dulu baru laporkan kepada kami. Yang itu lebih bagus daripada tidak ditangkap, laporan sudah hilang orangnya. Mendingan tangkap dulu. Setelah ditangkap laporkan kepada kami. Kami tinggal mendukung kok. Kami memberikan surat himbauan untuk lanjutkan diproses begitu. Jika bukan produk jurnalis kan? Jika dia melakukan hal-hal di luar dari produk jurnalis. Begitu. Kami dari Kopawas, Koperasi Awal Wira Sukses, mengucapkan selamat Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbang wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kami dari Aliansi Wartawan Surabaya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita